Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha membuka tentang muhasyafah. Muhasyafah adalah tersingkapnya suatu tabir yang gaib, yang abstrak, yang terselubung. Terbukanya tirai pendinding, tirai gaib pada diri seseorang. Dan hal tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal, pikiran, dan juga tidak bisa dinalar. Para sahabat semua, bicara tentang gaib, hal gaib, lalu gaib yang manakah kira-kira itu? Karena dikisahkan ada 70.000 tingkatan alam gaib. Dan hadis Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan ada 70.000 hijab yang menghijab antara diri manusia dengan Tuhannya. Dan kita tentunya sangat tahu bahwa yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk mencapai muhasyafah ialah dosa dan maksiat. Lalu dari manakah dosa berasal? Yakni dari keinginan manusia yang timbul dari pikiran. Pikiran adalah hasil dari reaksi otak yang bersumber dari akal. Sedangkan akal termasuk hal gaib yang ada pada lapisan hati nurani yang paling luar. Dan itu semua maksudnya adalah keinginan manusia bisa timbul jika terpicu dari reaksi nafsu. Mari kita lihat sebentar tentang nafsu ini. Para sahabat semua, nafsu tidak mungkin bisa dimatikan, akan tetapi dikondisikan di dalam kehidupan kita ini. Kenyataannya pada saat kita berzikir pun timbul dari keinginan yang halus atau nafsu yang halus. Pada saat kita mampu mengkondisikan nafsu, tidak mematikan nafsu, mampu mengkondisikan nafsu dalam setiap sendi kehidupan kita, insya Allah semua tirai akan tersingkap. Nafsu terkondisikan dalam zikir, nafsu terkondisikan dalam kehidupan kita sehari-hari, nafsu terkondisikan dalam sadar dan tidur kita, nafsu terkondisikan dalam lapar, haus, dahaga, serta kenyang kita. Maka insya Allah saat itu pikiran, otak, akal, hati, angan-angan kita semua satu, sehingga hal itu bisa menjadi sebuah wujud sifat pribadi yang mulia. Tetapi ini tidak mudah. Nafsu terbagi banyak sekali. Seperti contoh nafsu amarah, ada bakhil, dengki, bodoh, sombong, marah, sangat cinta dunia, senang melakukan perbuatan atau perkara yang hina. Atau nafsu lawamah, menyesal, mengikuti kesenangan, menipu atau menggunjing, gibah, riya atau pamer, aniaya atau zolim, lupa atau lupa kepada Allah, bohong, ujub atau membanggakan amalnya. Dan selain dari nafsu amarah dan lawamah, masih ada lagi tingkatan nafsu yang lain yang tidak kalah rumit, seperti nafsu sufiyah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, dan yang paling tinggi adalah nafsu kamilah. Tapi kali ini kita tidak sedang membahas ini, dan tentang nafsu ini sudah pernah kita bahas di dalam video sebelumnya, yaitu yang berjudul Rahasia Nafsu Terdekat dengan Tuhan. Video tersebut membahas nafsu sampai pada yang paling halus. Silahkan simak video tersebut untuk mengenal nafsu kita. Para sahabat semua, muhasyafah tidak mudah dicapai sebetulnya, sangat sulit, kecuali mereka yang memang sudah dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang yang sudah lama menempuh jalan suluk pun belum tentu bisa mengalami pengalaman muhasyafah. Para sahabat semua, di dalam kitabnya Ibnu Qayyim menyebutkan, jika kita ingat kepada Allah, maka Allah pun ingat kepada kita. Dan Allah sendiri juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku,
dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Maka berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan menyebutmu. Kalimat-kalimat tersebut sebenarnya adalah sebuah ungkapan dari kedua belah pihak yang ada saling keterkaitan yang erat dan sulit dipahami, yakni antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika seseorang berusaha untuk membuka, maka Allah akan membukakan. Jika tidak, Allah pun sesuai dengan prasangka hambanya. Di dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Para sahabat semua, jika tadi kita sudah sebutkan bahwa keinginan kita adalah salah satu sebab timbulnya nafsu, dan itu ada pada pikiran atau otak manusia, maka muhasyafah itu atau terbukanya rahasia-rahasia diri itu ada pada hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan rahasianya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis qudsi, aku jadikan dalam rongga Adam itu mahligai, dan dalam mahligai itu ada dada, dan dalam dada itu ada hati atau kolbu namanya, dan dalam hati atau kolbu itu ada mata hati atau fuad, dan dalam mata hati itu ada penutup mata hati atau syagaf, dan di balik penutup mata hati itu ada nur atau cahaya atau laban, dan di dalam nur atau cahaya itu ada rahasia atau sir, dan di dalam rahasia atau sir itulah aku, kata Allah. Hadis qudsi. Ini adalah sebuah hadis yang mungkin bisa mengarahkan pemahaman kita di mana letak muhasyafah dalam diri bisa difokuskan atau bisa didapatkan. Hati adalah rahasia dari segala rahasia, termasuk muhasyafah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri bisa kita ketahui rahasianya di situ. Dan sebagian para sufi juga berkata, hati orang mukmin itu adalah rumah Allah. Subhanallah. Muhasyafah itu adalah tersingkapnya kesadaran diri dan melihat rahasia ilahi yang tersembunyi. Apakah itu kesadaran? Para sahabat semua, pada saat seseorang berzikir atau wening atau hening sekali, kosong dari segala dunia, saat usaha kita mematikan seluruh aktivitas tubuh kita ini berhenti, saat itu mungkin Anda berusaha untuk meniadakan seluruh aktivitas tubuh dan panca indera. Maka terkadang kesadaran kita mampu melihat dan menyaksikan aktivitas dan pergerakan pada alam pikiran kita sendiri. Pikiran selalu berubah-ubah dan kesadaran tetap bisa melihat itu, menyaksikan aktivitas tersebut, dan tetaplah fokus, tidak pernah berubah-ubah dalam kesadaran tersebut. Maka semua harus satu kondisi, baik itu pikiran, budi, hati, angan-angan, rasa atau rasa, semua harus satu kondisi. Meskipun nanti saat kita lepas dari zikir atau wening ini akan kembali lagi ke sifat indrawi manusia lagi, tapi paling tidak kita mampu merasakan kondisi itu, yakni kesadaran terdalam, dan menyaksikannya. Ruh kita akan menyaksikan semua secara esensi, karena hakikat yang ada akan menyatu dengan ruh dalam martabatnya, dengan kelengkapannya, dan keseluruhan hakikat terpadu di dalamnya. Para sahabat semua, jadi pada dasarnya
Salah satu tujuan muhasyafah adalah untuk persaksian dalam keadaan kesadaran. Dan jika semua piranti diri manusia bersih dan suci, insya Allah batin manusia tercerahkan dengan cahayanya, sehingga tersambung atau wusul dengan Allah, dan indrawi ruhani mampu mendeteksi waskita gaib yang ada atau petunjuk, atau tersambung sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sisi hati, tempat segala rahasia. Dan selain muhasyafah, ada beberapa jalan untuk kita mendekat kepada Allah. Yang pertama adalah mu'atabah, artinya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah muraqabah, rasa yang selalu terawasi. Kemudian mujahadah adalah proses perjalanan ruhani manusia. Musyahadah adalah keyakinan. Muhasyafah adalah tersingkapnya tabir. Mahabbah adalah kecintaan Allah. Dan yang terakhir adalah ma'rifah, yaitu pengetahuan tentang Allah dengan segenap akal dan pikiran kita. Para sahabat semua, demikian apa yang sudah bisa kami sampaikan. Setidaknya dengan pemahaman-pemahaman yang ada, mampu membuka cakrawala wawasan kita untuk lebih luas memandang tentang rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang sangat dirahasiakan. Oleh karena itu, mari kita lebih detail, lebih teliti, mencari dan memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awaluddin ma'rifatullah, awal beragama adalah mengenal Allah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.